Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eee, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Nur Hafiz dengan NIM 134240070. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai tugas akhir laporan penelitian TTKI K46 dan dengan judul dari laporan kelompok saya yaitu peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah. Oke, baik. Untuk di sini terdapat laman abstrak. Selanjutnya terkait prakata. Selanjutnya dari kata pengantar yang dimana di sini disampaikan oleh salah satu rekan kami dari mahasiswa teknik industri juga. Oke, selanjutnya Sarwancana. Baik, untuk presentasi kali ini kita mempunyai daftar isi pada PowerPoint-nya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua teori dasar ergonomi kerja, yang ketiga analisis peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di KOS. Selanjutnya, untuk yang terakhir simpulan dan saran. Baik, untuk pendahuluan kita mulai dari latar belakang. Ergonomi kerja itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan efisien. Namun mahasiswa itu belum memperhatikan aspek ergonomi kerja sehingga muncul keluhan fisik seperti nyeri punggung, leher, atau keluhan mata. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa ergonomi kerja memiliki peranan penting dalam menunjang efisiensi dan efektivitas belajar mahasiswa di rumah. Baik, terkait rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama, faktor apa saja yang melatar belakangi pentingnya ergonomi kerja. Yang kedua, bagaimana peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah. Dan yang terakhir, bagaimana dampak ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah. Baik, untuk tujuan dari penelitiannya sendiri itu juga terdapat 3. Yang pertama, mengetahui faktor yang melatar belakangi pentingnya ergonomi kerja. Yang kedua, menjelaskan peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas workstation belajar. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak ergonomi kerja terhadap kinerja belajar mahasiswa. Baik, selanjutnya masih di bab pertama yaitu pendahuluan, terdapat tujuan penelitian di mana di sini dijabarkan lagi. Yang pertama, jenis penelitian itu deskriptif analitis. Respondennya diambil dari mahasiswa ITB. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan metode analisis pada laporan ini yaitu RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Dan manfaat penelitian di sini juga terdapat 4, memberikan pemahaman mengenai pentingnya ergonomi kerja dalam aktivitas belajar, menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengatur workstation belajar yang ergonomis, memberikan gambaran bagi institusi pendidikan terkait kondisi ergonomi mahasiswa, selanjutnya menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang ergonomi. Oke, baik. Selanjutnya untuk teori dasar dari ergonomi. Di sini kita mulai dengan konsep dasar ergonomi. Ergonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari penyesuaian antara manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Tujuan utamanya ergonomi itu meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, tentang teori dasar dari workstation dan RULA. Apa itu workstation? Workstation yang kita ambil di sini adalah workstation belajar dari mahasiswa, yaitu area kerja yang digunakan mahasiswa untuk melakukan aktivitas akademiknya. Ketidaksesuaian desain workstation dengan prinsip ergonomi dapat menyebabkan postur kerja yang tidak ideal dan meningkatkan resiko gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya, dalam penelitian ini untuk kita meneliti postur yang tidak ideal tersebut, kita menggunakan metode RULA tadi, Rapid Upper Limb Assessment, di mana RULA mengevaluasi postur tubuh bagian atas seperti leher, punggung, lengan, dan pergelangan tangan, sehingga dapat memberikan gambaran tingkat resiko ergonomi pada gangguan workstation belajar. Oke, selanjutnya kita memasuki bab 3, di mana di sini berjudul analisis peranan ergonomi kerja terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di KOS. Di sini hasil analisisnya yang pertama tentang kondisi workstation mahasiswa. Di sini tuh kondisi workstation mahasiswa itu sangat bervariasi, tapi banyak pula yang masih menggunakan furnitur seadanya dengan pencahayaan yang kurang memadai. Ada juga yang udah ergonomis. Tapi perbedaan ini mempengaruhi kenyamanan serta postur tubuh mahasiswa selama belajarnya.
Selanjutnya kita membahas tentang postur kerja mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa punya kebiasaan postur kerja yang kurang ergonomis, seperti membungkuk, menundukkan kepala dalam waktu yang lama, serta duduk tanpa sandaran. Postur tersebut disebabkan oleh posisi layar yang terlalu rendah atau terlalu jauh biasanya. Selanjutnya ada analisis postur Rula. Berdasarkan analisis menggunakan metode Rula, mayoritas postur kerja mahasiswa berada pada kategori resiko sedang hingga tinggi. Dan ini cukup mengkhawatirkan ya, kalau dalam tingkat tersebut. Baik, selanjutnya hasil analisis dampak terhadap efisiensi dan efektivitas, di mana ketidaksesuaian ergonomi itu menyebabkan mahasiswa lebih sering berhenti, sulit berkonsentrasi, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Nah, sebaliknya, workstation yang ergonomis membantu mahasiswa belajar lebih fokus, efisien, dan menghasilkan kualitas akademik yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat kendala pada ergonomi. Beberapa kendala utama yang dimiliki oleh mahasiswa biasanya itu keterbatasan ruang kos, furnitur yang tidak ergonomis, minimnya peralatan pendukung, serta kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya postur kerja. Nah, solusi dan rekomendasi yang bisa diberikan, yang pertama, ada menyesuaikan posisi layar sejajar dengan tinggi mata, menggunakan kursi dengan sandaran punggung, yang ketiga, mengoptimalkan pencahayaan area kerja, dan keempat, mengatur waktu belajar dan istirahat secara berkala. Nah, yang terakhir, meningkatkan edukasi ergonomi bagi mahasiswa. Oke, baik. Itu untuk bab 3. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu simpulan dan saran. Baik, untuk yang pertama, simpulan. Ergonomi kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan workstation belajar mahasiswa di rumah. Postur kerja yang tidak ergonomis terbukti menimbulkan keluhan fisik dan menurunkan kualitas belajar. Dengan penerapan prinsip ergonomi yang tepat, mahasiswa dapat belajar dengan lebih nyaman, fokus, dan produktif. Lalu saran, yang terdapat 3 saran di sini. Yang pertama, mahasiswa lebih memperhatikan pengaturan workstation belajar. Yang kedua, institusi memberikan edukasi terkait ergonomi kerja kepada mahasiswanya. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya mengkaji desain workstation berbasis antropometrik. Oke, baik. Menurut saya itu saja presentasi saya pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.